Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, Cerita Keribu akan membahas alur cerita dari salah satu film yang cukup sadis yaitu Untold Story. Disarankan yang lagi makan untuk melanjutkan nanti makannya, karena film ini cukup membuat mual para penonton. Karena gue belum punya intro, kita lanjut aja ke videonya. Film ini berlatar di negara Hong Kong pada tahun 1978. Scene awal diperlihatkan dua orang yang sedang bermain judi mahjong, di mana salah satu orang tersebut sudah memenangkan judi itu. Pria yang kalah tidak terima atas kekalahannya dan menuduh lawannya sudah berbuat curang. Alhasil terjadi keributan yang diakhiri pria berbaju hitam dibakar hidup. Lalu scene berganti di sebuah pantai di mana ada seorang ibu dan dua orang anak. Saat kedua anak itu bermain, mereka menemukan karung yang berbau tidak enak. Saat ibu mereka mengecek isi karung, terdapat beberapa potongan badan dari manusia. Lalu datang polisi dan wartawan untuk mengecek lokasi itu. Tim polisi itu terdiri dari Robert yang berbadan besar, polwan bernama Bo, Pong yang memakai jaket abu-abu, dan polisi yang memakai jaket coklat bernama Bull. Saat Bo mengecek, dia tidak kuat melihat potongan badan manusia. Sampai akhirnya inspektur yang mengecek potongan badan itu. Lalu scene menunjukkan restoran yang dimiliki oleh pria bernama Wong. Restoran itu sangat ramai dan memiliki nama 8 keabadian. Restoran milik Wong itu memiliki menu andalan dimsum bakpao yang sangat enak. Saat Wong sedang memotong daging babi, datang seorang pria untuk melamar kerja di restoran milik Wong. Dikarenakan restoran sedang membutuhkan karyawan baru, Wong langsung menerima pria itu. Pada malam hari, Wong bermain mahjong bersama teman-temannya. Saat Wong melakukan kecurangan, karyawan Wong melihat aksinya itu. Saat permainan selesai, karyawan Wong mengatakan bahwa Wong telah bermain curang. Di saat yang sama, Bo dan Bull sedang lembur untuk mencari tahu identitas dari potongan tangan yang ditemukan tadi di pantai. Akhirnya, Bull dan Bo mendapatkan identitas dari potongan tangan tersebut. Dan sidik jari itu milik wanita tua bernama Chun. Chun adalah ibu angkat dari pemilik restoran 8 keabadian yang lama. Lalu Shin kembali lagi ke restoran, di mana ada kurir yang mengantarkan surat untuk orang bernama Cheng Lam. Setelah itu, karyawan baru bercerita kepada kasir. Dia melihat Wong telah berlaku curang saat bermain mahjong semalam. Namun, pembicaraan mereka didengar oleh Wong yang membuat Wong tidak senang. Saat malam hari, karena tidak senang, Wong langsung membantai karyawan itu secara sadis. Setelah karyawan itu dihabisi oleh Wong, mayatnya langsung diolah seperti makanan. Sedangkan bagian tulangnya, Wong buang begitu saja ke tong sampah. Untuk menghilangkan jejak, daging karyawan tersebut yang sudah diolah dijadikan dimsum oleh Wong. Lalu, dimsum yang dibuat oleh Wong dengan daging karyawannya yang telah mati dijual di restoran itu. Dan dimsum itu menjadi pesanan terbanyak yang dipesan pelanggan. Salah satu pelanggan mengatakan bahwa dimsum hari ini dibuat sangat enak. Tak lama kemudian, sekelompok polisi datang kembali ke restoran itu. Mereka menanyakan tentang restoran itu. Wong mengaku, dulu sebelum restoran menjadi miliknya, dia adalah karyawan dari restoran tersebut. Sambil menginterogasi Wong, polisi itu mendapatkan bakpao yang diberikan oleh Wong. Bakpao itu yang terbuat dari daging manusia. Di sisi lain, Bo bertanya pada kasir restoran. Kasir itu mengatakan sering menerima surat untuk orang bernama Cheng Lam, tetapi pembicaraan mereka didengar oleh Wong. Saat malam tiba, kasir itu mengatakan bahwa dia ingin berhenti dari restoran. Namun Wong yang kesal dengan kasir itu langsung membunuhnya dan mengolah dagingnya seperti karyawan kemarin malam. Pada keesokan harinya, Wong membuka toko seperti biasa.
Namun tiba-tiba polisi datang kembali untuk memeriksa restoran tersebut. Polisi menemukan kejanggalan, di mana ada foto keluarga pemilik restoran yang lama di lantai 2. Namun Wong berkelit dan mengatakan mereka semua sudah pergi ke Kanada. Karena bukti-bukti itu belum cukup, polisi tidak bisa langsung menangkap Wong. Saat para polisi terlihat pergi, Wong langsung menyuruh semua pelanggan untuk keluar dan menutup restorannya. Wong berencana membuang semua identitas Cheng Lam dan keluarga dengan kantong plastik merah. Perbuatan Wong membuat para polisi yang mengintai rumahnya itu curiga. Bu dan Robert mengikuti truk sampah yang mengangkut sampah di depan rumah Wong untuk melihat barang apa yang dibuang oleh Wong. Di sisi lain, Inspektur Lee dan lainnya melihat Wong bersiap untuk pergi. Lalu, saat di pinggir jalan, Wong langsung naik taksi yang tujuannya tidak diketahui ingin kemana. Akhirnya, Bo dan Robert sampai di pembuangan akhir. Mereka langsung mencari plastik merah yang dibuang Wong tadi untuk melihat barang apa yang dibuang oleh Wong. Taksi yang dinaikin Wong akhirnya berhenti di pelabuhan. Ternyata Wong berniat untuk kabur dari kejaran para polisi. Saat sebelum menaiki kapal, Wong langsung ditangkap oleh polisi yang langsung dibawa ke kantor. Dengan barang bukti yang ditemukan Bo dan Robert, akhirnya semua kebohongan Wong terbongkar dan Wong tidak bisa berkelit kembali. Kedatangan Wong di penjara sudah ditunggu oleh Cheng Pun, di mana Cheng Pun adalah saudara kandung dari Cheng Lam. Tanpa butuh waktu lama, semua tahanan menyiksa Wong di bawah perintah Cheng Pun. Dan siksaan para tahanan terjadi setiap waktu, yang membuat Wong mendapatkan luka dalam, sampai di mana Wong mengeluarkan air kencing bercampur darah. Wong sudah merasa tersiksa dan putus asa. Dia mencoba untuk bunuh diri dengan cara menyayat tangannya dengan pengki besi dan menggigit urat nadia secara ekstrim. Di sisi lain, polisi menemukan fakta tentang Wong, di mana Wong pernah masuk penjara di Hong Kong karena membakar seseorang hidup-hidup. Wong akhirnya diperiksa kembali oleh Inspektur Lee. Inspektur Lee menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Wong agar Wong membuka mulut atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Wong disuntikan cairan yang membuatnya berhalusinasi selama 3 hari, dan Wong tidak dibiarkan tidur sama sekali. Lalu dokter juga mencutikan cairan yang membuat kulitnya bengkak, agar Wong tidak bisa rebahan walaupun tubuhnya sudah merasa lelah dan ngantuk. Pada akhirnya, setelah menerima semua siksaan itu, Wong akhirnya buka mulut dan menceritakan semua hal yang sudah dia lakukan. Wong bekerja di restoran keluarga Cheng Lam sebagai juru masak. Pada saat bermain mahjong, Cheng Lam kalah oleh Wong, dan Cheng Lam kalah sebesar $180.000. Karena merasa dicurangi, Cheng Lam tidak mau membayar dan menuduh Wong berlaku curang kepadanya. Wong yang sudah gelap mata menghajar kepala Cheng Lam dengan botol yang dia pegang. Tidak sampai di situ, anak Cheng Lam yang paling kecil pun digorok hidup-hidup di depan Cheng Lam. Mereka semua dibantai satu persatu oleh Wong. Yang diakhiri, Wong membantai ibu angkat dari Cheng Lam. Wong yang kebingungan memutuskan untuk mengolah keluarga Cheng Lam menjadi dimsum, dan sisa-sisa tubuh yang tidak terpakai Wong buang ke tengah laut. Atas semua cerita itu, Wong pun ditahan. Wong mendapatkan hukuman mati. Saat sebelum persidangan, Wong memutuskan untuk bunuh diri. Dan cerita pun selesai.